Halo anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara sekolah minggu ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Nah, tentunya kabarmu hari ini luar biasa ya kan? Nah, karena luar biasa karena apa? Karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Hari demi hari Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita ya. Terlebih lagi Tuhan juga memberikan berkat kesehatan kepada kita semua, sehingga anak-anak di rumah tetap sehat dan semangat ya. Nah, mari kita akan mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan pujikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Nanti di setelah harinya Tuhan lalu kita pakai hari Senin, hari Selasa gitu ya. Ya, oke yuk Mas Christian. Sambil tepuk tangan ya. Oke, yuk. Semua hari adalah harinya Tuhan, tidak ada hari yang jelek ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, semuanya hari Tuhan adalah hari yang baik. Anak-anakku, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa dahulu. Yuk, mari kita akan berdoa. Tutup matanya dan lipat tangannya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau sudah memberikan hari-hari yang baik kepada kami. Engkau selalu menuntun, memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami mengikuti acara sekolah minggu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan mengurapi kami. Biarlah kami bisa mengerti, bisa memahami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau akan juga sucikan hati kami dalam memuji nama-Mu. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan hari yang baik kepada kita dan sudah memberkati kita, mari kita akan selalu memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, memuji Tuhan selalu. Bisa ya anak-anak semuanya ya. Yuk Kak Kris. Puji
semua akan mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak duduk yang manis ya, buka telinganya, buka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan dari Pak Lili. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dengan Pak Lili. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Alkitab tentang persahabatan. Itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan cerita dari Alkitab. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak masih ingat ini siapa? Ya, ini si Froki. Ya, Froki yang hijau. Oh, ini Daki. Dua Daki dan Froki ini bersahabat. Kemana-mana selalu bersama. Juga sekolah minggu selalu bersama-sama. Suatu hari si Daki datang ke Froki. Hei Froki, apa Daki? Yuk kita bermain. Nah, main apa? Ya pokoknya main. Ya udah, ayo. Nah, tapi kalau main aku nggak boleh, soalnya ini harinya masih panas. Ya terus gimana? Ya main aja di rumahku ya. Oh oke. Akhirnya Daki dan Foki bermain di rumah Foki. Mereka bersahabat. Apa-apa yang dimiliki oleh Foki kalau ada punya apa-apa diberikan pada si Daki. Begitu ke sebaliknya. Mereka bersahabat karena mereka diajari bagaimana bersahabat yang baik di sekolah minggu. Karena mereka ingat waktu itu guru sekolah minggu mengajarkan tentang persahabatan. Ayo, sekarang mari kita belajar dari Alkitab tentang persahabatan. Ya. Nih. Kita buka dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai yang kelima. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Demikian. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikian bacaan firman Tuhan pagi ini. Pagi ini Pak Lili mau bercerita tentang persahabatan Daud dengan Yonatan. Kalian ingat
waktu itu Pak Paulus pernah cerita bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Nah, setelah Daud bisa mengalahkan Goliat, dia dibawa ke istana Raja Saul. Dia ditanya, anak siapakah kamu? Dan Daud menjawab, anak Isai. Oh, dah sekarang kamu tidak usah pulang ke rumahmu. Kamu sekarang ke istana raja saja. Raja Saul mempunyai anak putra mahkota. Nah, tahu putra mahkota itu artinya nanti kalau raja meninggal, dia yang menggantikan. Putra mahkota ini namanya Yonatan. Ketika Yonatan melihat Daud, itu tadi dibacaan ya, jiwa Yonatan berpadu dengan jiwa Daud. Artinya Yonatan kemudian suka atau senang kalau Daud ada di rumahnya, di istana. Bagaimana persahabatan ini bisa terwujud? Yonatan yang tentunya anak raja, dia bajunya pasti bagus. Dikatakan di sini tadi, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Jubahnya diberikan pada Daud. Dan juga baju perangnya, sampai pedangnya, panah-panahnya, juga ikat pinggangnya, semua diberikan pada Daud. Ini membuktikan bahwa Yonatan benar-benar mengasihi Daud, menjadikan Daud sebagai sahabatnya yang sejati. Karena waktu itu pedang atau alat perang adalah barang yang sangat berharga, karena bangsa Israel menghadapi musuh. Itu tadi ya, perang Filistin, yang salah satunya pahlawannya namanya Goliat yang sudah dikalahkan Daud. Persahabatan sejati tidak memandang siapa yang dijadikan sahabat. Daud orang yang tidak punya, Yonatan orang yang kaya karena anak raja. Tapi kekayaan tidak menjadikan keduanya menonjolkan perbedaan itu. Yonatan memberikan apa yang dia punya. Sampai pada suatu saat nanti Yonatan tahu kalau Daud akan menggantikan ayahnya, bukan dirinya sebagai putra mahkota. Tetapi persahabatan keduanya tetap terjalin dengan baik. Ya, terbukti. Nah, nanti kalau kalian membaca di Alkitab ini, ya selanjutnya dari Samuel ini, kalian akan mendapati ketika Saul dan Yonatan meninggal akibat perang, Daud menangis, Daud meratap, membuat puisi tentang kematian Yonatan ini. Itu bukti bahwa kedua orang ini, Daud dan Yonatan, adalah sahabat yang karib. Sahabat karib tidak memandang apa yang dipunyai, bagaimana orangnya, bagus atau tampan atau jelek, cantik atau tidak. Tapi yang dilihat hatinya. Nah, hatinya yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau yang satu senang, satunya ikut senang. Yang satunya susah, yang lain ikut susah. Itulah persahabatan. Tapi persahabatan bisa rusak karena apa? Iri hati. Kalau kalian nanti membaca di 1 Samuel ini sampai selesai, akan kelihatan. Nah, tadi pertama kali Saul mengajak Daud ke rumahnya, ke istananya. Tapi karena Daud berhasil dalam setiap perang yang dilakukan, bangsa Israel memuji-muji Daud. Ada nyanyian Daud dibutuhkan berlaksa-laksa, tetapi kepada
Saul cuma diperhitungkan beribu-ribu. Nah, Laksa itu lebih besar, lebih banyak jumlahnya daripada beribu-ribu. Hati Saul menjadi iri. Nah, akhirnya apa? Saul ingin membunuh Daud. Persahabatan, ya, ketika pertama kali Daud membunuh Goliat, Saul mengajaknya ke istana, tapi karena iri hati, akhirnya hubungannya menjadi renggang. Tidak demikian dengan Yonatan, anaknya. Yonatan tetap menjalin persahabatan dengan Daud. Nah, anak-anak, kalau kalian mempunyai sahabat, jangan dipandang siapa sahabatmu itu, kaya atau miskin, cantik, bagus, ganteng atau tidak. Tapi kalau kalian mempunyai sahabat, harus bisa saling menolong, saling membantu. Tidak bisa, misalnya teman sahabatnya tidak bisa matematika, kamu bisa, tolong sampai sahabatnya bisa matematika. Mungkin kamu tidak bisa hafalan, sahabatmu bisa saling menolong. Itulah sahabat yang sejati. Tidak memandang kekayaan, tidak memandang kedudukan, tapi terus menjalin persahabatan sampai kalian dipanggil Tuhan nanti. Amin. Itu cerita persahabatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan mengajar kami tentang persahabatan. Kiranya Tuhan memilihkan kami menjadi sahabat yang baik, agar kami bisa menjalin persahabatan sebagaimana Yonatan dan Daud menjalin persahabatan. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa menjadi sahabat yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian cerita dari Pak Lili. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi. Efesus 6 ayat 1. Demikian, hai anak-anak, taatlah orang tuamu di dalam Tuhan, haruslah demikian. Terima kasih, berkah dan Anak-anakku, sekolah minggu sudah usai. Kalian tetap di rumah, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan, ya. Kalau keluar rumah harus pakai masker, ya. Kemudian juga harus rajin mencuci tangan pakai sabun, ya. Lalu kalau berjumpa dengan teman-temannya, ngobrol dengan teman-temannya harus jarak jauh, ya, jangan terlalu dekat, ya. Jangan lupa pakai masker, ya anak-anak. Oke. Kalian tetap semangat di rumah, tidak boleh bosan di rumah, ya. Tetap setia kepada Tuhan, tetap rajin, ya, meskipun di rumah tetap rajin membantu ibu, membantu orang tua, juga setia kepada Tuhan. Nah, sebelum kita tutup, mari kita akan berdoa dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini anak-anakmu boleh mengikuti sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu. Terima kasih kami boleh memuji nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan firman yang kami terima tadi Tuhan, biarlah kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan memberikan sahabat-sahabat kepada kami, maupun di rumah juga di sekolahan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah,
Anak-anakku, sebelum penutup kita akan memuji nama Tuhan dahulu, yaitu dengan pujian Bapa terima kasih. Sudah mengikuti sekolah minggu. Sampai bertemu kembali minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.